Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Krisda Fadilah, NIM saya 51833111013. Saya berasal dari Pendidikan Teknik Bangunan Stambuk 2018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya, di mana proposal saya berjudul Perbedaan hasil belajar dasar-dasar konstruksi bangunan menggunakan media PowerPoint dengan video animasi berbasis model pembelajaran Problem Based Learning pada materi K3. Adapun di dalam proposal saya yang terdiri dari bab 1, bab 2, dan bab 3, di mana bab 1 merupakan pendahuluan, bab 2 tinjauan teoritis, kemudian bab 3 metodologi penelitian. Baiklah, saya akan menjelaskan bab 1 saya, di mana pada bab 1 terdiri atas latar belakang. Mengapa saya mengambil judul tersebut? Dikarenakan ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu pendidikan, di mana pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan. Jadi melalui pendidikan kita mampu mendidik siswa, membentuk karakternya sesuai dengan keahliannya masing-masing, sehingga para siswa tersebut mampu untuk bersaing di dunia kerja dan mampu untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua yaitu materi K3. Salah satu materi pembelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan adalah K3. K3 adalah keselamatan kesehatan kerja, di mana salah satu bentuk upaya menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat dan bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat melindungi dari kecelakaan kerja yang ada. Pada akhirnya, dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja. Dalam jurusan pendidikan, dalam jurusan bangunan khususnya, K3 ini sangat penting untuk keselamatan kerja dari SDM itu sendiri. Kemudian alasan yang ketiganya yaitu adalah observasi. Berdasarkan hasil observasi menggunakan literatur sekolah tersebut, masih banyak yang kurang mampu menerapkan penggunaan model dan media yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan guru-guru. Guru cenderung menggunakan model konvensional, sementara kecenderungan kebutuhan sekarang itu harus menuntut para guru untuk lebih aktif dan lebih inovasi dalam memberikan materi K3 sendiri, sehingga para siswanya mampu untuk menerapkan di dalam dunia nyata, di dalam dunia konstruksi ataupun proyek nantinya. Selanjutnya yaitu media dan model pembelajaran, di mana sebagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, maka kita harus mampu untuk membuat pembelajaran dengan inovatif yang dapat mendorong siswa untuk belajar lebih optimal, baik belajar mandiri maupun dalam kelas. Maka penggunaan salah satu model pembelajaran akan lebih baik disertai dengan media. Salah satu model pembelajaran yang akan diterapkan sesuai dengan materi K3 menurut saya adalah Problem Based Learning ataupun PBL. PBL sendiri adalah model pembelajaran yang menempatkan siswa untuk berpikir kritis terhadap masalah-masalah yang timbul secara kelompok maupun secara pribadi dan mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi peran dan model pembelajaran itu sangat bergantung terhadap proses kemampuan siswa untuk berpikir dan mampu untuk menerapkannya di dalam kehidupan nyata. Berdasarkan hal tersebut juga menurut saya, video animasi merupakan salah satu model pembelajaran, merupakan media pembelajaran, salah satu media pembelajaran yang mampu untuk mengimplementasikan ataupun menjelaskan tentang materi K3 tersebut dengan efektif, di mana video animasi adalah sebuah gambar bergerak yang berasal dari kumpulan berbagai objek yang disusun secara khusus hingga bergerak sesuai alur yang sudah ditentukan pada setiap hitungan waktu. Jadi kita menampilkan video animasi ini sesuai dengan materi K3 yang akan kita sampaikan. Jadi siswa tersebut mampu untuk melihat secara langsung, tidak hanya secara teori, tapi juga mampu untuk mengetahui secara langsung berdasarkan gambar-gambar tersebut. Jadi berdasarkan latar belakang tersebut, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Perbedaan hasil belajar dasar-dasar konstruksi bangunan menggunakan media PowerPoint dan video animasi berbasis model pembelajaran Problem Based Learning pada materi K3. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama yaitu masih banyak siswa yang tidak memahami konsep K3 itu sendiri, di mana kita ketahui bahwasannya K3 dalam dunia konstruksi itu sangat diperlukan untuk keselamatan dari SDM itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah hasil belajar K3 yang tidak sesuai dengan penerapan di lapangan. Nah, kebanyakan orang-orang sepele untuk mengetahui K3 tersebut. Jadi, sudah mengetahui teorinya namun tidak diterapkan di lapangan hanya karena cuma mengetahui teorinya aja, prakteknya tidak ada kesiapan untuk melakukannya di lapangan, sehingga banyak terjadi permasalahan-permasalahan ataupun kecelakaan di dalam konstruksi itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kurang yaitu keterampilan guru dalam memvariasikan media pembelajaran. Jadi cenderung guru hanya menerapkan metode konvensional saja. Jadi siswa itu cenderung lebih malas untuk belajar K3, cenderung lebih sepele gitu. Selanjutnya, batasan masalah.
Adapun batasan masalah dalam proposal saya yang pertama yaitu objek penelitian adalah siswa kelas 11 SMK Negeri 2 Medan. Kemudian model pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning ataupun PBL. Media pembelajaran yang digunakan adalah PowerPoint dan video animasi. Yang keempat yaitu aspek kognitif. Yang diukur adalah peningkatan hasil belajar siswa yang meliputi rumah kognitif berdasarkan taksonomi Bloom, yaitu pengetahuan C1, pemahaman C2, penerapan C3, dan analisis C4. Kemudian yang kelima yaitu materi yang diajarkan adalah K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, rumusan masalah dalam proposal saya itu, apakah terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar K3 siswa dengan media, video animasi, dan PowerPoint berbantuan model pembelajaran problem based learning atau PBL dengan pada materi K3. Nah, tujuan penelitian itu sendiri untuk mengetahui perbedaan yang signifikan hasil belajar K3 siswa dengan media, video animasi, dan PowerPoint berbantuan model problem based learning atau PBL pada materi K3. Adapun manfaat penelitian itu sendiri, di sini ada beberapa manfaat yang saya tuangkan dalam proposal saya, yaitu yang pertama bagi peneliti selanjutnya, bagi guru, bagi sekolah, dan bagi peneliti. Manfaatnya bagi peneliti selanjutnya itu sebagai bahan masukan untuk penelitian selanjutnya. Jadi proposal saya bisa menjadi rujukan ataupun bahan dasar untuk penelitian selanjutnya, pengembangan untuk penelitian selanjutnya. Kemudian bagi para guru yaitu sebagai referensi dasar dalam mengajar K3. Jadi guru tersebut mampu mengetahui apa saja yang harus dilakukan gitu melalui proposal saya. Kemudian bagi sekolah adalah sebagai bahan masukan meningkatkan prestasi hasil belajar siswanya. Kemudian yang selanjutnya yaitu bagi peneliti, di mana bagi peneliti ini merupakan bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengalaman dari peneliti itu sendiri. Adapun definisi operasional yang bisa saya jelaskan dalam proposal saya kali ini yaitu yang pertama adalah model problem based learning, di mana problem based learning ini merupakan salah satu model pembelajaran berbasis masalah yang disajikan pada awal pembelajaran dengan tujuan untuk melatih siswa menyelesaikan masalah dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Di dalam PBL ini sendiri terdapat langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama yaitu ada tahapannya. Tahap pertama yaitu mengarahkan siswa pada masalah. Kemudian yang kedua itu mengorganisasi siswa untuk belajar. Kemudian yang tahap ketiga itu membimbing atau menyelidiki individual maupun kelompok. Tahap keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Tahap kelima menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi model pembelajaran PBL ini sangat cocok untuk diterapkan pada materi K3, sehingga siswa itu tidak hanya tahu teori, namun dia mampu untuk memecahkan masalah. Apabila terjadi sesuatu di dalam proyek konstruksi, dia mampu untuk segera tanggap mengatasi permasalahan tersebut menggunakan materi K3 yang sudah dipelajari. Selanjutnya yaitu materi K3, di mana materi K3 sendiri kita ketahui bahwasannya K3 adalah kesehatan keselamatan kerja. Kesehatan keselamatan kerja ini sangat penting dalam dunia konstruksi sehingga harus dipelajari. Oleh karena itu, dalam keseharian kita cenderung sepele untuk materi K3 ini. Ketika kita sudah tahu teori, kita lebih menyepelekan terkait dengan praktek lapangannya. Namun, hal tersebut yang menjadi bahaya untuk kita ketika kita terjun dalam lapangan, kita akan cenderung lebih sepele melihat kecelakaan tersebut. Namun, hal tersebut sangat berbahaya untuk kita lakukan, sehingga kita harus benar-benar tahu konsepnya. Bukan hanya tahu teori, tetapi kita juga harus tahu konsep di lapangan. Selanjutnya adalah video animasi, di mana animasi berasal dari kata animation yang dalam bahasa Inggris to animate, yang berarti menggerakkan. Nah, dalam video animasi ini sangat cocok untuk kita terapkan dalam materi K3, sehingga kita tahu ketika terjadi sesuatu di lapangan, kita tampilkan gambar ataupun video bergerak, sehingga kita mampu untuk memberitahukan informasi kepada para siswa agar mereka cenderung berhati-hati di dalam melakukan suatu pekerjaan konstruksi. Kemudian media PowerPoint, media pembelajaran yang digunakan di sini adalah PowerPoint, di mana menurut Wati tahun 2016 PowerPoint atau yang disebut juga dengan Microsoft Office PowerPoint merupakan salah satu program multimedia yang menarik, mudah dalam pembuatan, mudah dalam penggunaan, dan relatif murah. Presentasi dengan PowerPoint merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memperkenalkan atau menjelaskan sesuatu yang dirangkum dan dikemas ke dalam beberapa slide yang menarik. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah memahami penjelasan melalui visualisasi yang terangkum dalam slide teks, gambar, ataupun grafik, serta video dan sebagainya. Jadi, media PPT juga sangat mendukung para guru untuk melakukan suatu pembelajaran. Jadi, di dalam pembelajaran tersebut, bukan hanya guru yang aktif, tapi juga siswanya juga aktif
untuk mendengarkan, melihat dengan adanya variasi yang dilakukan oleh guru tersebut. Jadi siswa lebih semangat untuk memahami materinya. Sehingga siswa juga bukan hanya tahu teori tapi juga paham konsep di lapangannya. Adapun bab 2 dalam proposal saya yaitu tinjauan teoritis. Ini terlampir dalam proposal saya dan sebagian sudah saya jelaskan tadi mengenai tinjauan teoritisnya. Adapun hipotesis yang saya gunakan dalam proposal saya yaitu hipotesis verbalnya. HA-nya itu nilai rata-rata siswa yang diajarkan dengan model PBL media PPT mencapai minimal 75, kemudian HO-nya itu nilai rata-rata siswa yang diajarkan dengan model video animasi tidak mencapai minimal 75. Di mana hipotesis statistiknya itu HA-nya nilai rata-rata lebih besar atau sama dengan 75, HO-nya itu rata-rata lebih kecil dari 75. Adapun bab 3, metodologi penelitian dalam proposal saya yaitu yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Saya lakukan penelitian di SMK Negeri 2 Medan, Jalan STM, Kota Medan, Sumatera Utara. Penelitian ini dilaksanakan 1 bulan, kemudian populasi dan sampel penelitiannya. Seluruh siswa kelas 11 jurusan DPIB SMK Negeri 2 Medan. Sampel yang digunakan yaitu sampel penelitian menggunakan teknik random sampling. Selanjutnya, variabel penelitian. Di mana variabel penelitiannya ini, variabel bebasnya adalah model pembelajaran PBL dengan media, video animasi, dan PowerPoint. Selanjutnya adalah variabel terikatnya hasil belajar siswa pada materi K3. Selanjutnya yaitu variabel kontrolnya yaitu peningkatan hasil belajar siswa yang meliputi ranah kognitif berdasarkan taksonomi Bloom yaitu pengetahuan C1, pemahaman C2, penerapan C3, dan analisis C4. Instrumen penelitiannya yang pertama adalah validasi tes, kemudian tingkat kesukaran, kemudian daya pembeda, kemudian distributor. Selanjutnya adalah reliabilitas dari tes tersebut. Selanjutnya adalah prosedur penelitian yang akan saya gunakan. Yang pertama adalah tahap persiapan, di mana dalam tahap persiapan ini saya melakukan observasi ke sekolah, kemudian penyusunan laporan penelitian, kemudian persetujuan proposal, selanjutnya melakukan validasi isi, kemudian mengurus surat izin penelitian, kemudian konsultasi dengan kepala sekolah setempat penelitian, kemudian konsultasi dengan guru pengajar konstruksi bangunan kelas 11, kemudian menyusun materi pembelajaran dengan menerapkan model PBL dengan video animasi di kelas eksperimen yang pertama dan menerapkan model pembelajaran PBL dengan media PPT di kelas eksperimen kedua. Selanjutnya menyusun evaluasi belajar siswa. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan, di mana tahap pelaksanaan itu secara acak menentukan 2 kelas dari beberapa kelas paralel yang ada satu sebagai sampel kelas, di mana kelas pertama dijadikan sebagai kelas eksperimen 1 dan kelas kedua dijadikan sebagai eksperimen kelas 2. Selanjutnya pembelajaran dimulai. Selanjutnya itu melaksanakan pretest di kelas tersebut. Selanjutnya adalah mengolah hasil pretest untuk melihat homogenitas dan normalitas ataupun kesamaan karakteristik kemampuan awal siswa. Kemudian yang kelima adalah memberikan perlakuan menggunakan model pembelajaran PBL media PPT dan di kelas eksperimen 1 dan kemudian itu menggunakan model PBL dengan menggunakan media video animasi di kelas eksperimen 2 selama beberapa waktu tertentu. Selanjutnya itu selama proses penelitian berlangsung, pertahankan agar kondisi kedua kelompok tetap sama, misalnya guru yang mengajar, buku yang digunakan namanya waktu mengajar. Selanjutnya setelah proses pembelajaran yaitu memberikan perlakuan di kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 selesai, tahap selanjutnya adalah memberikan post test untuk mengukur peningkatan hasil belajar tersebut. Kemudian tahap pengelolaan data, membuat kesimpulan, kemudian penyusunan laporan. Di mana pada tahap analisis data tersebut merupakan suatu yang digunakan untuk mengurai data yang diperoleh agar dapat dipahami bukan hanya oleh orang yang meneliti tapi juga oleh orang lain. Dan data yang diperoleh peneliti ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif yang diperoleh adalah data penelitian hasil belajar siswa melalui pretest dan post-test yang dilakukan. Data pretest dan post-test yang diperoleh masing-masing eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2. Selanjutnya melakukan uji normalitas, melakukan uji homogenitas, dan melakukan uji hipotesis. Itu merupakan prosedur dari penelitian saya yang akan saya lakukan. Inilah tadi teknik analisis data yang saya gunakan, yaitu uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. Mungkin dalam proposal saya ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.